Lebih dari 50% UMKM di Indonesia gagal bertahan dalam 5 tahun pertama. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus bersaing, bukan berkolaborasi. Bayangkan Anda adalah seorang pemilik usaha kecil. Anda bekerja keras siang malam, mengembangkan produk, membangun pelanggan, dan berusaha bersaing dengan bisnis besar. Tapi tanpa Anda sadari ada satu hal yang bisa menyelamatkan usaha Anda. Kolaborasi. Di era bisnis modern, persaingan bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas dalam membangun ekosistem bisnis. Masalahnya, banyak pengusaha, terutama UMKM, masih berpikir bahwa mereka bisa sukses sendiri. Akibatnya, usaha mereka stagnan, sulit berkembang, bahkan gulung tikar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2024, lebih dari 64% UMKM di Indonesia kesulitan bertahan karena kurangnya akses pasar, permodalan, dan jaringan bisnis. Padahal, semua itu bisa diatasi dengan kolaborasi yang tepat. Kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak hanya sukses karena produk unggulan, tapi karena mereka membangun kemitraan strategis yang kuat. Grab dan Gojek tidak akan sebesar sekarang tanpa menggandeng jutaan mitra driver dan merchant. Begitu pula dengan PT, Darbe Group, yang telah membangun ekosistem bisnis berbasis kolaborasi, menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, pendanaan yang lebih mudah, dan teknologi yang mendukung pertumbuhan mereka. Jadi jika Anda masih berpikir bahwa bisnis Anda bisa berkembang sendirian, pikirkan lagi. Dalam dunia bisnis hari ini, siapa yang menolak kolaborasi sedang menuju kebangkrutan. Apa dampak dari kurangnya kolaborasi ini bagi bisnis dan ekonomi Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Kolaborasi UMKM, tren atau kebutuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kolaborasi antar pelaku usaha semakin meningkat, terutama di sektor UMKM. Pemerintah pun mulai mendorong kemitraan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan terbaru yang mendukung ini adalah program penguatan kemitraan UMKM dengan korporasi yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Tetapi kontribusinya terhadap ekspor masih di bawah 15%. Salah satu penyebab utama adalah minimnya kolaborasi dengan perusahaan besar dan rantai pasok global. Kebijakan ini menargetkan agar UMKM dapat terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang lebih besar, baik melalui rantai pasok industri, digitalisasi, maupun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta dan BUMN. Bank Indonesia, BI, juga mencatat bahwa UMKM yang berkolaborasi dengan ekosistem bisnis lebih besar cenderung memiliki akses pendanaan yang lebih mudah dan stabilitas usaha yang lebih tinggi. Dukungan pemerintah dan peluang digitalisasi, salah satu langkah nyata dari kebijakan ini adalah program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, P3DN, yang mewajibkan kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja mereka untuk produk UMKM. Ini menjadi peluang emas bagi UMKM yang bisa memanfaatkan kolaborasi dengan mitra strategis. Selain itu, digitalisasi juga semakin membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan. Data dari Katadata Insight Center 2024 menunjukkan bahwa UMKM yang sudah terdigitalisasi mengalami peningkatan omzet hingga 80% dibandingkan dengan yang masih beroperasi secara konvensional. Pemerintah telah menggandeng perusahaan teknologi seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak untuk memberikan pelatihan kepada UMKM dalam memanfaatkan e-commerce. Selain itu, ada juga program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM melalui fintech lending. Kolaborasi versus persaingan. Mana yang lebih menguntungkan? Banyak pengusaha kecil yang masih takut berkolaborasi karena menganggapnya sebagai ancaman. Mereka khawatir bahwa bekerja sama dengan bisnis lain justru akan menghilangkan keunikan atau keunggulan kompetitif mereka. Padahal, dalam banyak kasus justru UMKM yang menjalin kemitraan strategis mengalami pertumbuhan lebih cepat.
dibandingkan yang hanya mengandalkan usaha sendiri. Beberapa contoh sukses di Indonesia menunjukkan betapa kuatnya dampak kolaborasi. Mitra Grab and Gojek, UMKM kuliner yang bergabung dalam platform online mengalami peningkatan omzet hingga 3 kali lipat dalam 2 tahun. Kopi Kenangan and Investor, strategis. Dengan menggandeng investor besar dan mitra rantai pasok, Kopi Kenangan berhasil berekspansi hingga ke mancanegara. Kemitraan antara petani dan startup agritech seperti Tanihub and Eden Farm membantu petani mendapatkan harga yang lebih stabil dan pasar yang lebih luas. Apa tantangan terbesar dalam kolaborasi? Meski kolaborasi menawarkan banyak manfaat, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, kurangnya edukasi dan literasi bisnis. Banyak UMKM belum memahami bagaimana menjalin kemitraan. Yang menguntungkan, kurangnya kepercayaan antar pelaku usaha. Masih banyak ketakutan akan praktik bisnis yang tidak adil. Regulasi dan birokrasi yang rumit. Meski ada dorongan dari pemerintah, banyak UMKM masih kesulitan mengakses kemitraan dengan perusahaan besar. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari ekosistem bisnis yang kuat, kolaborasi dapat menjadi senjata utama bagi UMKM untuk berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Dampak bagi UMKM dan startup kolaborasi bukan hanya sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi UMKM yang ingin bertahan dan berkembang. Dampak langsung yang bisa dirasakan oleh UMKM dari kebijakan program penguatan kemitraan UMKM dengan korporasi ini meliputi akses ke pasar yang lebih luas. Salah satu tantangan terbesar bagi UMKM adalah keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih besar. Dengan adanya kemitraan, UMKM bisa masuk ke rantai pasok industri yang lebih besar, misalnya menjadi pemasok bahan baku untuk perusahaan besar atau memasarkan produk melalui jaringan distribusi retail modern. Contoh suksesnya adalah kerjasama antara Indomaret dan UMKM makanan ringan lokal, di mana banyak produk UMKM kini bisa ditemukan di minimarket seluruh Indonesia. Dukungan pendanaan dan investasi, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha. Namun, dengan berkolaborasi dengan perusahaan besar atau platform digital, mereka bisa mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah. Misalnya, Bank Mandiri dan BRI telah menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM yang telah bermitra dengan perusahaan besar. Selain itu, platform fintech seperti Modalku dan Investri juga semakin banyak digunakan untuk membantu UMKM mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah. Transformasi digital dan efisiensi operasional digitalisasi telah menjadi faktor kunci bagi UMKM untuk bisa berkembang. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan marketplace memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan bisnis mereka melalui otomasi, pemasaran digital, dan manajemen inventaris yang lebih efisien. Menurut riset McKinsey Indonesia, UMKM yang telah beralih ke digital mengalami peningkatan profitabilitas hingga 60% dibandingkan dengan UMKM yang masih konvensional. Dampak bagi korporasi dan perusahaan besar, tidak hanya UMKM yang diuntungkan, tetapi perusahaan besar juga mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini. Beberapa dampak positif bagi korporasi meliputi sumber inovasi dan diferensiasi. Produk UMKM seringkali memiliki produk yang unik dan inovatif yang sulit ditemukan di pasar mainstream. Dengan menggandeng UMKM, perusahaan besar bisa mendapatkan produk berkualitas dengan nilai tambah lokal yang bisa meningkatkan daya saing mereka. Contohnya, kemitraan Unilever dengan UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku untuk produk kecantikan berbasis herbal telah membantu perusahaan memenuhi permintaan pasar terhadap produk alami dan ramah lingkungan. Optimalisasi rantai pasok dan efisiensi, biaya menggunakan produk lokal dari UMKM sebagai bagian dari rantai pasok bisa membantu perusahaan mengurangi biaya impor dan ketergantungan terhadap bahan baku luar negeri. Ini juga mendukung program substitusi impor yang dicanangkan oleh pemerintah. Peningkatan citra perusahaan dan ESG, Environmental, Social, Governance. Saat ini, perusahaan besar semakin didorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan berkolaborasi dengan UMKM,
Mereka bisa menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan ekonomi lokal dan tanggung jawab sosial. Dampak bagi ekonomi nasional jika ekosistem kolaborasi ini berhasil diterapkan secara luas, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia bisa sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan meningkatnya partisipasi UMKM dalam rantai pasok nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Ini akan menciptakan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Peningkatan daya saing produk lokal kolaborasi antara UMKM dan korporasi bisa meningkatkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing di pasar internasional. Jika ini terus berkembang, maka Indonesia bisa meningkatkan ekspor produk UMKM yang saat ini masih di bawah 15% dari total ekspor nasional. Penciptaan lapangan kerja baru kemitraan strategis antara UMKM dan perusahaan besar akan mendorong ekspansi bisnis yang berujung pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap pertumbuhan 1% dalam sektor UMKM dapat menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja baru. Studi kasus, Darbe Group dan strategi kolaborasi. Sebagai contoh nyata, Darbe Group telah menerapkan strategi kolaborasi dalam beberapa unit bisnisnya, seperti Darbe Digital and Technology, bermitra dengan startup lokal dalam pengembangan teknologi, berbasis AI untuk mendukung bisnis berbasis digital. Darbe Ekspor and Perdagangan, menjalin kemitraan dengan UMKM lokal dalam pengembangan produk ekspor unggulan, seperti kopi dan rempah-rempah. Darbe Manufaktur bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memproduksi barang-barang berkualitas dengan standar internasional. Dengan strategi ini, Darbe Group tidak hanya membantu UMKM berkembang, tetapi juga memperluas bisnisnya secara berkelanjutan. Kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar bukan sekadar wacana, tetapi sebuah kebutuhan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya program penguatan kemitraan UMKM dengan korporasi, pemerintah telah membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas dan bersaing di tingkat global. Bagi UMKM, kolaborasi ini memberikan akses ke pasar lebih luas, pendanaan yang lebih baik, serta dukungan teknologi dan digitalisasi. Bagi perusahaan besar, ini menjadi strategi inovasi, efisiensi rantai pasok, serta meningkatkan citra perusahaan. Bagi perekonomian nasional, sinergi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, untuk mewujudkan ekosistem kolaborasi yang optimal, diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, korporasi, hingga UMKM itu sendiri. Kunci suksesnya ada pada kesiapan UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan profesionalisme, serta kesediaan perusahaan besar untuk membuka peluang bagi pelaku usaha kecil. Darbe Group telah membuktikan bahwa kolaborasi strategis dapat menciptakan manfaat besar, baik bagi UMKM maupun perusahaan besar. Dengan berbagai inisiatif yang telah dijalankan, Darbe Group terus berperan aktif dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah UMKM di Indonesia sudah siap untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar? Atau masih ada tantangan yang perlu diatasi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin tahu perspektif Anda tentang masa depan UMKM di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Darbe Nusantara agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bisnis, investasi, dan kebijakan ekonomi. Ikuti juga media sosial kami untuk mendapatkan insight bisnis harian yang bisa membantu usaha Anda semakin berkembang. Darbe Nusantara, berita, bisnis, dan peluang. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ.